Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat datang di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku Laras Tahira yang seperti biasa juga di kali ini kita bakal ketemuan sama seseorang tamu spesial yang bakalan bagi-bagi share pengalaman dan juga insight yang mungkin bisa berguna buat kamu nih ya. Tapi nggak ketinggalan nih, Laras mau ngingetin juga kalau podcast ini tayang di beberapa platform. Ada di Instagram, Facebook, Twitter, dan juga YouTube Partai Perindo di @partaiperindo. Kemudian kita juga tayang di RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, dan juga kita tayang di YouTube dan website Partai Perindo. Giveaway masih ada dong. Setiap episode kita selalu bagi-bagi giveaway buat kamu. Ada total Rp300.000 e-voucher untuk 3 orang yang masing-masing bisa mendapatkan Rp100.000 untuk kamu yang memberikan quotes terbaik terkait tema di hari ini. Kamu tinggal tulis aja di kolom komentar Instagram @partaiperindo. Jadi jangan lupa untuk di follow Instagramnya ya. Pokoknya stay tune aja terus sampai akhir karena tema di hari ini menarik sekali. Apalagi aku berkecimpung di dunianya, yaitu adalah strategi radio tetap eksis di era digital yang makin kompetitif. Jadi ini spesial buat kamu yang suka nanya, emang zaman sekarang nih masih ada ya orang yang denger radio? Ya, kamu stay tune, standby, jangan kemana-mana ya. Untuk membahas hal itu, kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial sekali ya. Jadi beliau ini adalah seorang COO MNC Radio Network. Sudah ada Pak Vicky Irawan. Selamat sore Pak Vicky. Halo, sore Apa Ras. kabar Pak All Vicky? good, alhamdulillah, makasih. Alhamdulillah. Ini sebelum kita terjun ngobrolin soal peradioan ya Pak Vicky ya, supaya teman-teman yang sedang menyaksikan ini bisa lebih mengenal lagi Pak Vicky ini dulunya, mungkin backgroundnya seperti apa sampai akhirnya sekarang bisa duduk di sini menjadi seorang CEO MNC Radio Networks dan juga seorang ketua PRSSNI DKI Jakarta. Oke, thank you. Jadi saya memang dari awal lulus kuliah kerja tuh langsung di radio. Dulu kuliah ngambil jurusan apa Pak? Saya dulu kuliahnya di Parahyangan ambil manajemen. Oh di Unpar Ekonomi manajemen. Setelah itu kalau Laras kan tracknya dari siaran gitu ya. Betul. Kalau saya tuh mulai kerja di radio sebagai account eksekutif. Oke, yang Awalnya. ketemu klien Ketemu gitu ya. klien, jualan, terus dari jualan terus saya cobain dari markomnya radio, Oke. terus sales marketing, ya akhirnya di radio terus sampai akhirnya kita ikut lah ya beberapa course radio gitu ya, 2 kali ikut media broadcasting di Amerika, terus diundang VOA ke Washington, terus ngelihat industri radio. Jadi ya kita betul-betul boleh dibilang insan radio deh, total lah ya kita Total bilang gitu banget ya. sih kalau dari lulus kuliah ya. Jadi kalau ngelihat itu ya saya pikir akhirnya pada saat di MNC pun dari awal saya masuk di sales marketing, sekarang lebih end to end operation lah di radio. Jadi ya sampai sekarang survive lah kalau saya lihat radio dan orang-orang yang bekerja di industri radio. Oke, exact tahunnya di tahun berapa Pak Vicky berkecimpung di dunia radio gitu, masuk ke dunia radio? Saya masuk ke dunia radio jauh sebelum digital ini ada tahun 98. 98. Saya awal kerja jadi account eksekutif radio, betul. Ini masih radionya masih yang pakai kaset Pak? Enggak sih. Oh, udah mulai udah pakai software, udah pakai udah ada sistem, softwarenya. udah pakai itu Oke. semua, yes. Oke, tapi at least udah mengikuti perkembangan radio ya dari 98 sampai Betul. sekarang 2022, berarti Betul. udah berapa tuh 24 tahun. 24 tahun ya. 24 tahun. 24 tahun artinya pergerakannya juga pasti Pak Vicky ini mengalami dong, merasakan gitu. Ya. Perbedaannya pergerakan dunia radio dari dulu sampai sekarang yang paling berasa apa Pak? Oke, dari dulu sampai sekarang yang paling berasa adalah kalau yang paling kelihatan ya, kalau buat teman-teman nih semua yang paling kelihatan banget, itu yang kita lihat sekarang rata-rata banyak sekali awalnya radio star, Yes. ya kan? Jadi kalau kita lihat ada Surya, ada Vindes, ada Bekti, itu mereka dari radio Dari star radio, gitu. betul. So I think banyak sekali yang ngelihat radio itu sebagai entry point atau starting untuk masuk ke dunia entertainment sebenarnya. Salah satunya lah ya. Terus dari sisi profesional yang related juga, jadi misalnya dari sales, markom kan sama ya sebenarnya. Media juga. Jadi mereka harus tahu semuanya di industri advertising itu seperti apa. Sebenarnya secara bisnis model masih sama. Hanya sekarang shifting ke era digital, streaming, podcast dan lain sebagainya.
Tapi kalau kita lihat lagi sebenarnya ya, waktu saya pas ada kesempatan untuk kunjungan ke beberapa kota di Amerika bareng VOA, itu mereka memang tidak meninggalkan radio analognya sama sekali. Bahkan mereka tuh betul-betul ada yang AM stereo, FM, ada radio satellite radio sebelum banyak streaming. Dan mereka itu bisa betul-betul jalan semuanya. Kayaknya sih seperti itu. Jadi menurut saya radio analog tidak akan mati sih. Dan kalau di TV kan sekarang frekuensi yang analog ganti digital. Kalau radio ya tetap analog sampai kapanpun ya. Yes. Iya, berarti ini juga sekaligus mewakili ya apa yang banyak ditanyakan sama orang-orang. Mungkin dari Pak Vicky, aku pengen tahu komentarnya Pak Vicky gitu. Karena memang masih banyak banget Pak Vicky, dari teman-teman aku juga yang masih nanya gitu. Emang masih banyak ya orang yang dengar radio gitu. Nah, kalau komentar Pak Vicky gimana? Oke, kalau saya bilang masih banyak itu kan subjektif ya. Tapi ada lembaga di sini yang namanya Nielsen. Dulu AC Nielsen, sekarang namanya Nielsen. Mereka yang ngukur data pendengar radio man to man ya. Itu pertama. Jadi dulunya Nielsen tuh ngukur pendengar radio setiap quarter, tiap 3 bulan. Sekarang man to man. Nah, pendengar radio itu cenderung pernah ada ya naik turun lah ya, sama kayak pemirsa TV naik turun. Tapi mereka cenderung sustain. Dulu pendengar radio terbanyak nomor 1 itu di level 1 jutaan. 1 juta? Dulu. Oke. Ya. Terus 2 jutaan. MNC punya radio RDI itu pernah nomor 1, pendengarnya 2 jutaan gitu ya. Sekarang radio nomor 1 itu rata-rata pendengarnya 3 jutaan. Oke. Pendengarnya rata 3 jutaan. Sekarang jadi, ya, 2022 nih. Sekarang. Jadi di 2,8. Artinya kalau kita lihat tren itu sebenarnya ada kenaikan dari sisi pendengar radio gitu. Cuma memang habitnya. Dulu mungkin di setiap rumah ada tape dengan radionya. Mungkin sekarang dengerin radionya lebih banyak di mobil atau di public transportation atau aplikasi atau lewat aplikasi. Nah, kalau lewat aplikasi itu sebenarnya jauh lebih terukur lagi. Jadi kita di radio nih misalnya, kita ada alat ukur yang bisa ngukur mau dengerin lewat Roof, mau dengerin lewat RCTI Plus, lewat TuneIn Radio, lewat streaming radio.com-nya sendiri. Itu bisa tercapture sehingga ada datanya. Jadi sebenarnya sekarang ini dengan digital, satu, kita punya alat ukur yang namanya Nielsen tadi yang melakukan survei man to man, dan ada satu lagi kalau pendengarnya lewat streaming itu betul-betul kelihatan. Jam per jamnya benar-benar kelihatan. Jadi menurut saya gimana kita pemain-pemain atau industri radio ini bisa ngelihat itu sebagai benefit tambahan justru. Kan radio untuk survive itu kan, radio tuh kan kita kan nggak ngecharge orang untuk dengerin radio gitu kan. Betul. Kita tuh dapatnya dari iklan. Nah, para pengiklan tuh pengen lihat datanya gimana nih, yang dengerin radionya masih banyak atau enggak gitu kan ya. Datanya seperti apa gitu. Nah, data itulah yang kita bisa bawa ke advertisers, teman-teman advertisers buat gitu ya. Jualan simpelnya gitu ya. Buat kita jualan, kira-kira kayak gitu. Oke, nah ini buat yang nggak tahu juga mungkin ya, kalau radio itu juga punya Hari Radio Nasional. Jadi kita peringati setiap tanggal 11 September. Jadi ini tuh untuk mengenang sejarah Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai siaran radio pertama milik Indonesia untuk menggantikan siaran Hoso Kyoku miliknya Jepang gitu ya. Jadi peringatan ini juga untuk mengingatkan kita, apalagi insan radio gitu ya, yang memang masih eksis kok sampai saat ini gitu ya. Tapi dengan adanya media digital sekarang yang mungkin jauh lebih modern dari zaman dulu, ini mungkin akhirnya terlihat jadi seperti fight di situ ya. Nah, untuk mempertahankan atau strategi Pak Vicky gitu yang bisa dipakai agar eksistensi radio ini tetap bertahan apalagi di era digital seperti ini tuh apa-apa aja tuh? Oke. Saya baru tahu tuh tadi itu dari radio Jepang tuh ya. Dari radio Jepang. Jadi kalau ini menurut saya ya, kan mungkin di sini teman-teman juga punya pendapat macam-macam. Tapi kalau menurut saya sekarang kita itu nggak bisa bilang radio compete sama media digital. Yes. Tapi kita mesti sama-sama. Ya, itu nggak bisa didebat ya. Nah, contoh aja, misalnya kita punya radio Trijaya. Ya. Trijaya itu misalnya kalau di Nielsen pendengarnya nggak terlalu banyak, tapi sosial medianya dia, TikToknya itu followersnya sampai sekarang udah 1,8 juta, ya. Yang likes udah artinya berkali-kali lipat ya dari situ. Nah, kalau kita bisa mengcombine itu dan kita bisa share ke teman-teman advertising, kan mereka akan ngelihat, oh berarti banyak hal yang bisa dikerjakan selain daripada yang di on air kan di jalur FM.
ada sosial medianya yang bisa dijual, ada eventnya, dan juga ada beberapa yang memang bisa diukur sifatnya, ya kan? Macam-macam kan, misalnya bikin satu kegiatan yang menjual tiket, bikin webinar, itu kan terukur sekali. Nah, jadi kalau menurut saya, untuk survive di sekarang, kita harus memanfaatkan perkembangan teknologi ini, menggunakannya, dan membuat itu dalam satu paket, sehingga advertisers merasa one stop. Oke, kita bisa dapetin nih. Dan yang menurut saya juga harus di-underline adalah radio ini kan sifatnya localized ya. Jadi kalau pengen ke Bandung, mesti ke radio yang ada di Bandung. Iya, gitu betul. Kan. Di Jakarta ini, di Surabaya ini. Ya, itu yang harus benar-benar dipegang oleh radio menurut saya, ya kan. Treat lokal gitulah. Yang pasti seperti itu sih. Karena yang tahu seperti klien-klien misalnya datang nih, yang tahu warga Depok, Bekasi, ya radio yang kuat pendengarnya di situ. Kurang lebih sih seperti itu. Nah, terus dengan adanya digital, media-media digital sekarang, sebutlah misalnya mungkin podcast lah, atau podcast juga kita udah bisa dengar di mana aja. Dan sekarang memang lagi tren yang namanya on demand. Jadi kita kapanpun masih bisa mendengarkan siaran yang emang pengen kita dengerin gitu kan ya. Nah, sementara radio sekarang tidak semua program bisa didengarkan on demand, jadi memang harus live gitu. Nah, kira-kira apa nih Pak Vicky langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk radio ini bisa bersanding lah istilahnya dengan media-media digital tersebut? Oke, kalau menurut saya ada satu hal yang nggak bisa digantikan oleh media-media yang tadi Lara sebut ya. Jadi unsur surprising dari radio, informasi yang di feed tiba-tiba di jalan itu nggak akan bisa tergantikan. Up to date. Kalau kita misalnya ya sebut aja deh sekarang ya, kita ada banyak aplikasi yang kita bisa susun playlist kita gitu. Kita udah hafal lagi pengen dengerin lagu Indonesia tahun 2022, kita bikin foldernya dan segala macam. Tapi sebulan, 2 bulan kayaknya ya udah gitu ya kebaca, dan kita kurang dapet thrillnya gitu. Nah, itu yang menurut saya nggak bisa didapetin dari radio. Itu uniknya si radio tersebut gitu ya. Terus ada satu hal lagi menurut saya di radio yang memang itu sifatnya apa ya, kayak in touch atau jadi temen gitu ya, ya kan? Pada saat penyiarnya ngomong, mungkin susunan playlist lagu-lagunya, mungkin tiba-tiba I don't know, dia pengen datang ke suatu event, tiketnya misalnya sold out, terus di radio ini ngasih tiket gratis. Giveaway. Many personal things yang memang tiba-tiba get in touch gitu loh ke pendengar gitu loh. Atau ya banyak hal yang kalau kita dengerin penyanyi atau penyiar gitu ya, kita ngebayangin aduh orangnya kayak gimana apa segala macam gitu ya. Ya mendingan gak usah ketemu gitu misalnya, karena masing-masing orang punya bayangan masing-masing. Nah, itu menurut saya uniqueness-nya radio. Nah, radio sendiri tetap harus membuat podcast. Nah, siaran-siaran yang kocak, yang seru gitu ya. Radio-radio kita juga harus rajin untuk bikin best cut-nya. Ya kan? Kan kalau sinetronnya sekarang nih ya, Ikatan Cinta, Tukang Ojek Pengkolan, itu best cut-nya betul-betul ada di YouTube tuh. Dan itu juga menghasilkan kan, orang ya nontonnya di situ bisa sesuai yang dia mau, scene-nya dan segala macam, ada iklannya pula gitu. Nah, radio juga sama, kita bikin best cut-nya, bahkan kita bikin podcast yang betul-betul kreatifnya kita sesuaikan untuk orang-orang yang mau mendengarkan podcast itu. Kan rata-rata podcast tuh 8-12 menit. Kalau kita ukur, kalau kita bicara Jakarta misalnya itu kayak MRT dari sini sampai Bundaran HI, atau kalau naik kereta KRL dari mana sampai kemana itu udah by research ya. Apalagi kalau di daerah mungkin lebih cepat waktunya. Nah, itu udah by research. Jadi kita memang mesti ngikutin juga bahwa kita radio ada di podcast, di on airnya kita rapihin. Last but not least, streamingnya juga harus bagus. Itu sih. Nah, berarti kan konten nih penting ya untuk radio gitu istilahnya. Kalau ngomongin soal konten-konten yang ada di media apapun itu, yang sekarang memang banyak anak-anak millennials ini scroll dan suka nih dengan konten apa istilahnya, kita ngikutin berita yang lagi viral, let's say seperti itu. Menurut Pak Vicky, perlu nggak sih kita sebagai orang radio memberikan konten-konten yang memang viral, yang semua orang suka, tapi apa bilangnya ya, cringe gitu. Maksudnya untuk orang-orang radio nih kayaknya enggak deh, kayaknya bukan market kita deh. Tapi kayaknya kalau kita naikin konten itu bakal rame sih. Oke. Saya pikir tergantung format radionya ya. Kalau radio news misalnya ada Trijaya gitu ya.
kita harus ikutin itu Hmm. yang sesuai segmen. Kayak Iya. contoh hari ini Trijaya itu bikin spesial liputan sidangnya Sambo, Sambo ya. misalnya gitu ya. Terus tapi kalau ada radio yang memang positioning target marketnya dia pengen mendengarkan music, Hmm. mungkin segmen itu kita bisa bahas sekilas-sekilas saja. Oke. Jadi di permukaan aja gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau memang misalnya kayak radio, V-Radio yang target marketnya lebih ke family, Hmm. nah mungkin berita viral itu ya, diambil positifnya yang relate ke family. Mm. Jadi menurut saya teman-teman di program ya teman-teman yang Laras nih yang harus lebih menyesuaikan, kan kurang lebih itu kan chefnya ya kalau di restoran ya, meraciknya tuh sesuai dengan target market yang kita mau aim. Mm. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke, jadi ini juga bisa jadi pilihan buat pendengarnya nih kalau memang suka dengan berita-berita yang apa istilahnya yang hard news itu bisa mendengarkan Trijaya. Kalau yang soft news mungkin bisa dengerin Global Radio atau V-Radio gitu ya, kurang lebih ya. Nah, ini kalau ngomongin radio juga nggak cuman radio-radio komersil ya yang ada di sini gitu. Radio-radio komunitas, radio kampus juga masih eksis sampai sekarang ya Pak Vicky ya, masih banyak, bahkan banyak teman-teman dari radio kampus atau radio komunitas yang memang pengen bekerja juga di radio komersil ini gitu. Kalau melihat radio-radio kampus atau komunitas seperti itu, menurut Pak Vicky peluang dan tantangan ke depannya seperti apa sih? Works Oke. nggak sih buat mereka membuat itu? Oke, kalau menurut saya untuk memperjuangkan yang atau apa ya, kan mereka radio komunitas ini kan bergerak dengan passionnya mereka ya. Mm-mm. Mungkin mereka komunitas jazz, mungkin komunitas balap motor, mungkin komunitas otomotif off-road gitu ya. Untuk memenuhi atau ini hasrat atau passionnya mereka, it's a good thing. Mhm. Tapi kalau untuk komersial memang agak berat ya. Oke. Karena kan sangat segmented Iya ya. ya, sangat segmented. Agak susah untuk kita make money untuk advertisers spend di dalam satu radio komunitas terus-terusan gitu kan. Jadi misalnya bulan ini temanya lagi otomotif misalnya karena memang nanti mau ada suatu momen atau event race misalnya, itu mungkin satu momen gitu ya. Terus ada momen I don't know, mungkin karena bulan puasa sama ini mungkin komunitas ini yang lebih banyak gitu ya. Tapi kalau untuk yang sustain dan mereka ingin growth-nya tinggi, mungkin kita mesti consider harus mendapatkan atau mengcapture yang lebih banyak. Secara general ya. Secara yes betul, Global. secara target number yang kita kejar untuk number listenersnya, baik itu dari streaming maupun yang lewat FM. Dan menurut saya radio-radio komunitas ini memang kalau dia melalui FM daya pancarnya tuh nggak bisa the whole terlalu city. jauh ya. Yes. Kalau dia mendengarkan melalui streaming juga mereka kalau dananya unlimited oke. Tapi streaming itu kan ada biaya yang memang sifatnya tergantung jumlah orang yang melakukan activity streaming kan. Mereka memang lebih rendah untuk modal masuknya karena nggak perlu bangun tower. Yeah. Tapi kalau misalnya dia ambil paket yang datanya cuman bisa 1.000 orang. Pada saat ada 1.001, 1.002 mungkin itu akan kick. Dia harus tambah lagi. Nah, ya tantangannya di situ sih. Tantangannya di situ. Jadi sebenarnya nggak salah ya untuk teman-teman di radio komunitas untuk lebih menambah lagi wawasan yang lainnya, karena ya itu dia tadi betul kata Pak Vicky, kalau wawasannya hanya di situ-situ aja kayaknya masih kurang gimana gitu untuk bisa menyiarkan info-info lain gitu kan ya. Nah, Pak Vicky kan tadi sudah cerita ada di dunia radio ini 24 tahun ya Pak Vicky ya. Boleh nggak sih cerita apa momen yang paling berkesan, entah itu mungkin happiness-nya atau mungkin ketika down-nya di dunia radio ini seperti apa? Oke. Saya sukanya ya. Sukanya di radio menurut saya tahu-tahu udah sore. Tahu-tahu udah sore. Itu karena kerjaan banyak atau karena menikmati? Tahu-tahu udah hari Jumat. Nggak kerasa. Karena playful. Bercanda terus orangnya. Jadi sebelum ada kantor Tokopedia bikin kantor yang playful atau apa segala macam, tapi suasana yang playful itu menurut saya nggak harus ada berbagai macam alat permainan di situ, tapi memang environmentnya playful. Setuju. Ya kan? Jadi corporate culture, orang-orang yang kerja di I think media in general dan radio khususnya itu playful. Ya. Dari situ kita kerja nggak kerasa. Jadi suka banget. Jadi kayak main-main
dibayar. Syukur-syukur kalau dibayarnya gede kan gitu ya. Betul, naik gaji ya. Kalau naik gaji happy banget tuh Pak Vicky. Ya itu yang paling ininya gitu ya. Jadi itu yang bikin orang seneng ya untuk berkarya di situ, untuk stay di situ. Dan overall score-nya I think itu bisa apa ya? Hal-hal yang tadi kalau pertanyaan suka duka, dukanya jadi agak kita bisa consider, ya udah deh, Nggak terlalu berasa nggak gitu. terlalu berasa gitu ya. Nah, terus kita lihat gini juga, dukanya apa sih misalnya gitu. Misalnya tadi ya kalau ngomongin rendah ya gajinya. Terus kita lihat juga gitu ya. Sekarang rata-rata kalau fresh graduate kurang lebih di mana-mana, Iya, sama-sama sama aja. udah diatur sama government dan lain-lain. Terus rezeki dari mana aja. Tapi kalau sekarang kita lihat banyak sekali startup yang ujung-ujungnya tetap harus sustain company-nya ya. Dia harus bikin company-nya slim, apalagi sekarang banyak bilang mau ada krisis apa segala macam, tapi at the end of the day life goes on, betul ya. Kita harus tetap semangat. Nah, cerita yang lucu, saya waktu bukan di MNC ya. Waktu sebelum di MNC, saya pernah keterima kerja di satu perusahaan bank internasional. Oke. Akhirnya saya pindah ke situ cuma 1 hari. 1 hari. Cuma 1 hari. Karena Begitu saya kerja, oh my god, baru jam segini gitu. berasa. Kalau tadi di radio kan, aduh, toto sore gitu. Kalau ini, oh lah baru jam segini gitu. Berasa banget gitu ya. Capek banget gitu ya kayaknya baru sehari. Ya udah, akhirnya waktu itu jam makan siang, akhirnya saya telepon bos saya waktu itu, 2 orang, salah satunya Mbak Mutia Kasih, Mbak gini. Udah lo ngapain deh, besok balik lagi aja kerja. Oh ya oke. Sore saya ngadep, Bu sorry besok kayaknya saya nggak kerja. Lo kenapa? Nggak apa-apa, besok saya nggak kerja lagi di sini ya. Kayak gitulah. Jadi sebagai lulusan ekonomi yang saya bilang tadi gitu ya, apalagi saya ngambil S2-nya juga ekonomi lagi gitu ya di UI. Terus dream job-nya kan kayaknya kerjanya di yang McKinsey, Citibank, HSBC, ya, yang begitu-begitulah. Begitu keterima di salah satu itu terus kita nggak enjoy gitu. Saya pikir-pikir kayaknya kita 1 hari 8 jam tidur, 10 jam kerja gitu. Kita kalau nggak bisa enjoy life pada saat kita kerja, matang juga gitu. Betul. Ya. Benar nggak sih? Ya udah, akhirnya I decide untuk balik lagi. Ya itu deh. Iya. Tapi sebenarnya kita nggak underestimate sama yang kerja kantoran di luar radio ya. Cuman Justru balik enggak. lagi ke orangnya. Justru enggak. Jadi balik lagi ke orang. Tapi sekarang lucunya ya, kalau sekarang kita lihat ya, kan sekarang kita lihat Pak Jokowi very casual ya. Iya. Pakai sneakers, pakai baju kemeja dikeluarin gitu. Jadi sekarang saya lihat private sector yang serius pun jadi lebih casual. Bener. Jadi lebih casual banget. Jadi beda banget. Memang dulu kan eranya ya kayak gitu ya, serba rapi, celana bahan. Sekarang kayaknya lebih casual banget gitu. Iya, didukung sama lokal produk juga ya yang support dan membuat pejabat-pejabat itu jadi terlihat casual dan kekinian gitu, jadi lebih milenial. Nah, ini singkat aja Pak Vicky, kalau menurut Pak Vicky ke depannya apakah radio akan tetap bisa eksis? Saya jawab singkat juga, sangat. Tidak akan bisa ada yang bisa menggantikan radio ya sebetulnya ya? Tidak akan bisa. Karena nggak sama sebetulnya. Sama. Sekarang gini, kalau misalnya kita lagi dengerin radio, juga ya, kita tinggal ini kan, lagunya apa ya, Shazam dapat. Iya betul. Tapi kita tetap perlu informasi kayak gitu, lagu-lagu baru, informasi baru yang seru-seru. Penyiarnya juga selalu ngasih tahu Pak, itu lagu apa gitu. That was gitu ada ya. Nah mungkin Pak Vicky boleh ceritain juga nih sama teman-teman lagi ada program apa yang mungkin bisa memanjakan para pendengar di luar sana dan boleh memperkenalkan radio-radio yang ada di MNC Radio Networks ini. Oke. Jadi di MNC Radio itu ada 4 radio, Trijaya kalau di Jakarta frekuensinya 104,6, 104.6, ada streamingnya juga. Nah itu banyak program di situ yang menginspirasi ya. Tapi saya mention satu aja ya, yang sangat menginspirasi. Ada satu program namanya The Leader. Nah itu biasanya kita ngundang para pimpinan, CEO, bisa pemerintahan, bisa non government. Nah itu mereka akan cerita tuh suksesnya kayak gimana, mereka bisa sampai di posisi itu dan lain sebagainya. Itu salah satunya. Terus kalau yang sukanya musik Indonesia dan dangdut, kita juga ada RDI. RDI itu 60% sampai 65-70% dangdut, masih mainin pop juga. Nah, di situ ada banyak program lah. Di situ ada
Ada program paginya kocak tuh, ada Bang Olan siaran di situ ya, si Kong Jaing di sorenya juga. Global, nah ini global. Nah sekarang gini dengan sosial media, dengan apa namanya TikTok dan yang pakai background lagu, menurut saya lagu itu jadi suatu hal yang membuat umur crossover, ya. Jadi semua usia bisa mendengarkan lagu-lagu yang mungkin dancey, mungkin lagu-lagu mellow karena sosial media tadi gitu ya. Nah, Global Radio ini salah satu radio yang memang banyak mainin lagu-lagu yang viral gitu ya. Kebanyakan lagu-lagu yang sekarang lah ya, kurang lebih gitu. Terus Global Radio apa yang bagus ya di situ ya? Ada Pak programnya Global Afternoon Show. Biasa aja sih. Ada 2 program pagi, siang, sore, Global Boarding Show, ada Global Radio DJ sama Global Afternoon Show. Itu penyiarnya cantik-cantik Pak. Oh gitu ya. Oke, Global sama V itu ada program unggulan setiap Jumat sore ya. Jumat sore Ada. di Sarinah. Betul. Itu thank you Sarinah, kita udah jalin kerjasama yang super solid. Insya Allah sampai tahun depan 2023 setiap Jumat sore. Mudah-mudahan cuacanya selalu bersahabat. Amin. Ya. Itu V Radio sama Global selalu bawa artis-artis yang seru, suasananya seru gitu ya di Anjungan Sarinah. Terus saya kira itu dan kalau Global ada di Jakarta dan Bandung. Betul. Trijaya selain di Jakarta ada di Surabaya, Jogja, Semarang, Medan dan Bandung juga ya. Kalau V Radio dan RDI hanya ada di Jakarta, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi jangan lupa didengerin. Aku juga ya. Terakhir deh Pak Fikri, boleh kasih pesan-pesan untuk kaum milenial nih sekarang yang lagi nontonin, yang mungkin pengen menjadi seorang broadcaster ke depannya. Tips-tipsnya apa nih dari Pak Fikri? Oke, untuk kaum saya. Iya Pak, betul. Anak-anaknya Pak Fikri. Parah banget. Oke, nggak cuman buat millennials atau Gen Z, saya pikir untuk semuanya ya. Mau kerja di radio atau enggak gitu ya, dalam situasi sekarang nih ya, yang katanya tahun depan bakal begini, bakal begitu gitu ya. Tapi penting buat kita untuk selalu media khususnya apalagi ya, untuk kreatif, berkreasi. Jadi peace of mind atau kebebasan dalam pikiran dan mental kita tuh, itu penting. Karena kalau kita ngerasa bebas, kalau freedom itu ada, maka itu akan tercipta opportunities. Freedom create opportunities gitu ya. So when ada opportunities, terus kita prepare, baru akan ada suatu harapan gitu ya. Jadi saya rasa itu yang harus dijaga. Jadi supaya kita benar-benar harus ini. Dan kalau udah ada harapan, barulah jadi itu barang ya. Jadi future-nya oke, bisa terdeliver dengan baik. Jadi itu. Dan yang kedua, I think saya suka dengan quote victory loves preparation. Jadi kita harus memprepare diri kita. Pada saat sekarang yang tadi kamu tuh bolak-balik bahas digital apa segala macam. So yeah, we have to prepare dalam satu masa yang consumer behavior-nya shifting ke digitalization, kita harus prepare. Otherwise, we will left behind. Tapi kita mau aim for the victory, so I think we need to prepare. Because victory loves preparation. Victory loves preparation. Luar biasa sekali ya. Dan tentunya teman-teman berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini juga relate sekali dengan movement yang dijalankan Partai Perindo. Produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli, dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat. Ini adalah penjaringan secara daring untuk warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Kalau mau daftar caranya gampang, tinggal kunjungin aja website ini di www.konvensirakyat.com, dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa langsung mengunjungi websitenya di www.partaiperindo.com. Dan tungguin buat kamu yang udah memberikan quotes terbaik terkait tema kita di hari ini di kolom komentar. Tungguin infonya, pengumumannya di minggu depan tentunya di Instagram
@partaiperindo. Jadi jangan lupa untuk di-follow Instagramnya ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Vicky untuk sharing-sharingnya, insight-nya. Semoga Sama-sama. memberikan banyak sekali insight dan juga pengalaman buat teman-teman yang menyaksikan podcast kita kali ini ya. Tentunya juga terima kasih untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Laras Tahira pamit undur diri dulu. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan.